Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan, kita tinggikan pujian terbaik kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memanggul semua kemuliaan, yang menjadi tempat kita untuk selalu senantiasa memuja dan memuji, yang menguasai langit dan bumi dan seluruh isinya, yang selalu mengurus kita, membimbing kita, tidak pernah lelah dan tidak pernah capek. Dialah Tuhan kita yang hebat, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah atas semua pujian terbaik yang bisa kita sampaikan. Maka mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa juga tercurah dan terlimpah kepada kekasih Allah, kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita yang sangat kita muliakan, kita junjung tinggi, penutup para nabi dan utusan Allah, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik syafaat yang mulia yang akan diberikan kepada umat-umatnya yang dipilih dan menjadi pilihan beliau di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaat itu. Amin ya rabbal. Sebelum kita mulai, mari sama-sama ikhwafillah, para subscriber, para penonton channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah, kita awali sama-sama dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lisan kita, hati, pikiran kita senantiasa selalu dalam bimbingan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jalan-jalan setan yang terkutuk. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 208, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik ikhwafillah, malam hari ini kita akan ngobrol santai membahas satu judul ringan sebetulnya ya. Ini sih judul-judul gaul aja gitu ya. Judul-judul yang sebetulnya itu banyak terjadi, membanjiri hampir setiap medsos yang ada ya. Yaitu saling serang. Nah ini ya, Islam dan Kristen ya, gitu ya. Jadi pemeluk oknum dari pemeluk agama Islam, oknum dari pemeluk agama Kristen ya, itu banyak di medsos itu saling serang satu dengan yang lain gitu ya. Saling mengejek, saling mengolok, saling menghina ya, keyakinan masing-masing ya, idolanya masing-masing. Yang Kristen mengolok-olok junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang Islam juga ada yang hobinya mengolok-olok junjungan mereka, yaitu Yesus Kristus kan. Sehingga ini menjadi satu pembahasan yang ringan tapi perlu juga kita bahas ya. Supaya apa? Supaya paling tidak para netizen ya, baik yang muslim maupun non muslim ya, para subscriber channel kita mendapatkan satu wawasan yang bermanfaat mudah-mudahan ya. Baik, langsung saja kita kupas. Ada 3 poin ya yang akan kita kupas seperti biasanya. Tidak berpanjang-panjang, tidak berlama-lama, karena memang waktunya saja yang terbatas, yang singkat ya. Yang pertama ya, yang berhubungan dengan tema ini ada di papan tulis, sudah ditulis oleh Koko Harun, Koko Beluk. Nah ini berkahnya turun, langsung dituburkan gitu ya. Satu, menyerang dengan argumentasi ilmiah. Nah ini
semacam apa sih? Ya, anggaplah sumbang saran kita gitu ya. Sumbang saran dari LSK untuk para netizen di medsos ya. Baik dari kubu yang muslim maupun yang non muslim ya. Jadi kategori serangan ini ya, kategori menyerang keyakinan ini ada dua gitu ya. Yang ketiga itu nanti lebih kepada syarat ya. Yang pertama menyerang dengan argumentasi ilmiah ya. Jadi kalau dalam kacamata LSK saling serang keyakinan itu sah-sah saja. Sekarang zaman keterbukaan, zaman digital ya kan, zaman serba canggih, siapapun bebas bersuara, berpendapat, bisa dari mana saja. Ya, dan tidak ada batasan umur di dalamnya, nggak bisa dibatasi. Jadi dunia ini sudah dunia yang tidak bisa dibatasi, apalagi untuk bermedsos ini. Misalnya, Mas Bola nggak boleh kamu pakai medsos. Kenapa? Karena usia kamu belum cukup dewasa. Ya, ukurannya apa boleh pakai medsos? Kalau nanti udah punya KTP, nggak bisa kan gitu. Orang bikin KTP bisa dibatasin kalau umur udah 17 tahun. Orang menikah bisa dibatasin kalau umur sudah minimal 19 tahun. Tapi kalau orang pakai medsos bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan banyak beberapa kasus anak itu masih muda belia, masih kecil tapi sudah pandai berdebat tentang agama di medsos. Masih sekolah. Ada yang SMP, ada yang SMA, luar biasa. Ya, nggak bisa kita bendung arus keterbukaan, arus teknologi yang sedemikian canggih ini. Karena sekarang setiap orang punya HP, hampir setiap orang punya HP. Yang nggak punya HP itu ya yang nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Ya mungkin sudah sudah sepuh sekali gitu ya. Tapi nenek-nenek, kakek-kakek yang masih lincah, wah luar biasa. Selfie juga gitu ya. Yang nggak pakai HP itu mungkin anaknya masih TK gitu ya. SD udah pakai HP wajib. Kenapa? Belajarnya daring online kan gitu. Mau nggak mau harus pakai handphone, harus mengenal handphone, harus tahu cara ngirim file, harus bisa buka Google Drive, ya kan, harus bisa mengupload soal ujian atau membuat video ya, ujian dalam bentuk video kemudian diupload di YouTube. Nah, itu harus bisa ya. Sehingga nggak bisa kita bendung arus ini. Yang ada adalah kita pagerin ya. Kita bentengin umat ini dari pengaruh-pengaruh negatif kan gitu ya. Nah, jadi kategori menyerang ini yang pertama sah-sah saja selama, nah ini yang paling penting, yang paling bagus, yang seharusnya terjadi, saling serang ya, tentang keyakinan, entah itu Islam, Kristen atau yang lain, boleh, tapi selama menyerangnya dengan argumentasi ilmiah, ya, argumentasi itu menyampaikan pendapat, menyampaikan buah pikiran, menyampaikan mungkin ide, gagasan, boleh ya, menyampaikan unek-unek, menyampaikan sesuatu tapi dengan argumentasi yang ilmiah ya. Yang ilmiah itu apa? Ilmiah itu ya sesuatu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya, menurut ilmu pengetahuan kan, ada teorinya ya, ada landasan berpikirnya, punya metodologi yang dia gunakan untuk menyerang keyakinan orang. Jadi sebelum dia menyerang keyakinan orang, dia sudah berpikir keras, dia sudah berpikir panjang, dia sudah melakukan riset, dia sudah mempelajari agama orang itu ya. Dia sudah kemudian melakukan studi komparasi agama ya, yang mendalam, baru dia berani menyerang keyakinan orang ya. Betul nggak Mas Fajar? Nah kan, ini perlu ini. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai ya. Yang kedua itu menyerang dengan babi buta. Nah, kan sekarang hewan yang paling ganas itu apa kira-kira? Harimau gitu ya. Apalagi buaya, ya, beruang. Apa ada lagi? Babi hutan misalnya. Ada lagi yang lebih ganas, itu babi buta. Ini coba dengar. Tentara Israel menyerang warga Gaza secara membabi buta. Ya kan? Serem kan?
Kalau udah bau-bau babi buta itu, waduh, bisa membunuh anak kecil, membunuh orang yang tidak bersalah. Pokoknya kalau udah ada babi buta itu udah bahaya ini. Nah ini nggak boleh. Kita menyerang keyakinan orang dengan babi buta nggak boleh. Ya, apa itu babi? Ya, disalahin. Sama kayak kamu jangan nyari kambing hitam. Ya, kalau di Kristen babi halal, di Islam babi haram kan. Jadi kalau pakai istilah di Kristen babi buta, kalau di Islam kambing hitam gitu ya. Kalau di Islam ya kalau kambing itu dipakai buat kurban ya, dipelihara gitu ya. Makanya beda-beda istilahnya gitu ya. Ini cuma guyon ya. Nah, nggak boleh seseorang itu menyerang keyakinan orang lain atau agama orang lain secara membabi buta. Kenapa nggak pakai anjing buta gitu ya? Ya udah nasibnya babi tuh. Apes nih. Ya. Aduh gitu ya. Makanya ini menjadi pedoman. Ya. Jadi kalau kita memutuskan mau menyerang keyakinan orang, mau menyerang agama orang lain, harus pakai yang nomor 1. Ya, apa? Coba ulang, baca yang keras. 1, 2, 3. Ya, yang boleh cuma itu. Jangan pernah sekali-kali kalian berani menyerang keyakinan orang, berani menyerang agama orang lain, tapi dengan cara yang nomor 2, yaitu baca lagi 1, 2, 3. Menyerang dengan bawa-bawa babi buta kan itu ya. Babi ngepet mas mending. Ya, cuma nyolong duit orang. Ini babi buta bahaya nih. Gitu ya. Artinya babi buta apa seruduk sono, seruduk ini nggak pakai kaidah, nggak pakai tolak ukur, nggak pakai metodologi berpikir, nggak pakai ya apa namanya itu sesuatu yang misalnya terukur gitu ya, nggak pakai aturan pokoknya ini ya. Dia abaikan aturan, dia abaikan norma-norma yang berlaku, seruduk pokoknya. Ini namanya babi buta. Babi matanya ditutup coba. Ya, ngamuk kan? Ya, lihat jalan pokoknya kemana, kanan kiri gue. Nggak ngeliat apa di depannya, main suduk aja. Nggak boleh ya. Kenapa kita kalau mau memutuskan terjun ke dunia, ya, dakwah kristologi, yang salah satu kegiatannya itu memang, ya, debat, diskusi, dialog kan begitu. Ini kan ada aktivitas menyerang keyakinan orang di dalamnya. Ya, harus pakai nomor 1. Nah, karena nanti yang akan muncul hasilnya kalau kita menyerang dengan argumentasi ilmiah adalah membuka jalan untuk diskusi apa itu? Akademis yang bermartabat. Tahu martabat? Oh, terhormat. Habis itu kamu sebut ada martabak telur. Ya, martabak ayam gitu ya. Itu martabak ya, ada martabak Mesir gitu ya, martabak Kubang ya. Jadi kalau kita menyerang keyakinan orang dengan argumentasi yang ilmiah, kita persiapkan diri kita belajar dulu, kita riset dulu, kita ya persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Kita temukan dulu benang merahnya, kita cari alasannya, landasan berpikirnya, pakai metodologi apa nanti ketika kita mau menyerang. Maka akhirnya adalah terbukalah jalan untuk berdiskusi secara akademis yang bermartabat. Akhirnya apa? Diskusi akademis itu nggak ada kebencian, nggak ada kata-kata kasar, kotor, jorok, kebun binatang. Yang ada apa? Adalah apa? Walaupun kita menyerang, kata-katanya sopan, santun, baik, beretika, ya, tidak menyerang norma-norma yang berlaku. Tetap saling menghargai, selesai diskusi, tetap berjabat tangan, berpelukan, ya, dan selesai dengan cara yang baik tuh. Tapi kalau yang kita pilih adalah menyerang dengan bawa-bawa babi buta, ya, yang terjadi apa? Coba baca. Membuka jalan permusuhan penuh. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Makanya mau undang-undang ITE dibuat, mau dibuat nggak boleh hoax segala macam,
nggak akan ada gunanya. Kalau cara berpikir kita masih pakai babi buta gitu. Ya. Mendingan babi panggang gitu. Saudara-saudara kita non muslim makan enak gitu. Tapi kalau udah babi buta, orang Kristen aja nggak mau ya, karena bahaya itu binatang itu. Cara berpikir dengan cara membabi buta, wah repot. Ngomong dengan cara membabi buta repot itu, bahaya. Kalau berpikir dengan cara babi buta, dia akan mikir yang jelek-jelek, mikir yang kurang ajar, mikir yang tidak benar. Kalau ngomong dengan cara babi buta, dia keluar kata-kata kebun binatang, temennya babi kan banyak. Monyet apalagi, anjing apalagi. Nah temennya babi apalagi sebutin. Monyet ya ketek itu ya. Keluar semua. Ya. Kalau ngomongnya dengan cara babi buta, ya. Kasar, menghina, merendahkan, kan gitu. Kalau ngomongnya pakai babi buta. Ya. Tapi kalau kita pakai standar yang nomor 1, ya, ketika kita menyerang keyakinan orang lain dengan argumentasi yang ilmiah, dengan kita persiapkan terlebih dahulu, kita belajar dulu, kita lakukan riset terlebih dahulu, maka terbukalah jalan untuk diskusi secara akademis yang bermartabat. Ya. Jadi yang duduk di situ itu adalah orang-orang yang terpelajar, ya. Orang-orang yang intelijen, tingkat intelektualnya baik kan gitu. Orang-orang yang mengerti, ya, orang-orang yang akademis gitu ya. Orang yang paham betul. Ketika dia harus bicara, dia harus bicara yang ilmiah. Ketika dia berpikir, dia harus berpikir secara ilmiah. Ketika dia memaparkan sesuatu, dia paparkan sesuatu yang yang ilmiah juga. Asik jadinya. Memang nggak seru. Coba nontonin debat, ya, orang yang debat dengan cara yang akademis. Bosan pasti, boring. Ngomongnya aja. Bapak pendeta yang kami hormati, coba Bapak cek lagi dalam Bible, kitab suci Bapak, ya, di mana ayat yang menunjukkan kalau agama Bapak ini adalah agama yang siap untuk mengayomi semua agama yang ada, misalnya. Begitu. Itu kalau yang debat itu orang-orang tingkat intelektualnya. Coba kalau yang ngomong babi buta, pendeta, ya, mata lu taruh di mana? Kan gitu. Lu berani ngina Al-Quran lu. Sekarang coba cari di kitab suci ente. Oh gitu ya. Ada nggak ayatnya? Tunjukin cepat-cepatan. Ya. Bisa nggak? Coba tunjukin. Nah, gitu ya. Itu masih babi buta yang nggak kasar. Kadang-kadang ada yang lebih kasar lagi, kita prihatin. Dengan cara-cara yang tidak fair, tidak terhormat, ya, tidak mulia. Nah, kalau ini dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang non muslim, itu bukan urusan kita. Misalnya ada debater Kristen, ada apologet Kristen yang menggunakan cara nomor 2, menyerang Islam dengan cara babi buta, itu urusannya dia. Ya, itu bukan urusan kita. Biarkan dia buat standar seperti kita. Kenapa LSK berani buat dan berani bicara seperti ini? Karena LSK mendukung debat, ya, dialog ataupun diskusi yang dilakukan sesuai dengan nomor 1, menyerang dengan argumentasi ilmiah. Ya, LSK menentang, ya, kita menyerang agama orang lain dengan cara nomor 2. Ya, babi buta itu jangan dibawa-bawa, ya. Babi buta itu harus diapain? Nggak dibuang aja gitu. Ya. Potong juga, ya nggak enak kali, ya, dagingnya buta gitu. Gitu ya, sehingga kalau yang itu yang dilakukan oleh seorang debater muslim, ya, oleh seorang mantan pendeta yang jadi ustadz, oleh seorang mu'alaf, ya, yang dulunya ngakunya mantan
A, mantan B. Kemudian ketika dia menyerang agama lamanya, dia memilih menyerang dengan cara nomor 2, maka LSK menentang. Kami tidak suka. Kami melarang keras setiap mu'alaf yang dididik di Pondok Pesantren Al-Hadid maupun di YPM At-Tauhid, ya, melakukan cara-cara seperti nomor 2. Kalau kita mau menyerang keyakinan orang, mau menyerang agama orang lain dalam forum debat diskusi, silahkan lakukan sesuai dengan cara nomor 1. Lakukan dengan cara yang baik. Lakukan dengan argumentasi yang ilmiah, maka akan terbuka jalan untuk diskusi akademis yang bermartabat. Asik gitu. Ya. Tapi kalau pakai cara nomor 2, no. Ya. LSK menentang. LSK tidak suka. YPM At-Tauhid pun tidak akan suka. Ya. Karena sekarang ini Pondok Pesantren Al-Hadid dengan YPM itu kakak adik. Ya. YPM At-Tauhid itu lembaga yang besar, Al-Hadid lokal. Sehingga Al-Hadid adalah juga bagian daripada YPM atau sama aja. Nah, oleh karenanya, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para subscriber channel LSK itu adalah orang-orang yang memang mendominasi nomor 1. Penonton channel LSK itu rata-rata memang sukanya di nomor 1. Karena dia suka di kajian-kajian LSK itu tidak menyerang dengan membabi buta. Ya. Kajian-kajian LSK disampaikan dengan cara yang sopan, yang baik, terukur, beretika, bermartabat. Ya. Kalau bisa sampai seilmiah mungkin. Ya. Sehingga orang yang dengar, kuping yang nggak suka sama babi buta. Tapi kalau misalnya LSK memilih jalan yang nomor 2, pasti nanti penontonnya babi-babi buta nanti. Ngerti ya? Yang suka dengan teriakan, yang suka dengan hinaan, yang suka dengan caci maki, yang suka dengan tuding menuding, yang suka dengan merendahkan orang lain tanpa ada fakta, data yang jelas. Ya, betul ya. Maka nanti kita berharap ya sudah ada kemajuan yang pesat dari para debater Kristen, debater Muslim, maaf ya, dari para mu'alaf ya, dari para ustadz mantan pendeta dan lain sebagainya. Ketika dia berceramah ya, ketika dia mengisi kajian, ketika dia memberikan presentasi dan lain sebagainya, maka dia lakukan dengan cara nomor 1. Ya. Bukan dengan cara nomor 2. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton kita juga setuju semua. Maka LSK tidak mengejar target penonton. LSK tidak pernah mengejar target subscriber. Ya, slow aja. Kalau penonton kita, subscriber kita udah nggak nambah sebulan lebih, nggak nambah, cuma 91.000, nggak masalah. Biasanya yang channel-channel yang gebrak itu subscribernya cepet itu, ya, cepet banyak. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihannya. Sekali lagi, dunia medsos itu adalah dunia keterbukaan, unlimited, tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasin, tidak bisa kita atur. Maka tidak akan kita bisa atur juga. Semuanya nggak boleh serang-serangan, bisa nggak bisa. Serang-serangan ini akan terus terjadi sampai kiamat nanti ya. Baik dari kubu muslim maupun non muslim akan terus begini. Ya. Ini sudah sunnatullah. Ya, sudah menjadi fenomena kehidupan yang nggak bisa kita hilangkan. Ya. Tapi kita bisa melakukan sesuatu seperti ini dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan, ya kan? Menyampaikan lewat lisan seperti ini. Menyampaikan sesuatu pedoman panduan agar apa? Agar banyak orang-orang yang lebih tertarik memilih cara nomor 1. Boleh, kita menyerang keyakinan orang boleh, menyerang agama orang lain boleh, ya. Tapi kita udah punya persiapan dulu bos, ya. Kita udah melakukan riset dulu bos, kita udah melakukan ya
persiapan jauh-jauh hari. Jangan main ujuk-ujuk langsung tampil, saya siap berdebat dengan pendeta di seluruh dunia. Buset, tidak apa. Ya. Begitu tampil, ya, letoy gitu ya. Nah, ini jangan sampai. Ya. Begitu juga dengan umat Nasrani. Jangan cuma berani menghina Islam di medsos. Jangan cuma berani ngolok-ngolok Nabi Muhammad di medsos. Jangan cuma berani menghina Al-Quran, merendahkan ya Islam dengan cara-cara yang tidak terhormat. Ayo duduk satu meja kalau berani. Debat secara ilmiah, debat secara akademis. Berani kan? Kalau ternyata ya ketika berdebat tidak keluar satupun dalil, tidak keluar satupun data, tidak keluar satupun argumentasi yang ilmiah, ya berarti memang kualitas berpikirnya ya babi buta kan. Yang keluar tetap caci maki, emang bisanya cuma begitu, gimana lagi? Ya sudah, ya cocok lah kan. Makanya kita di YPMA Tauhid ya, berani menantang secara terbuka. Setiap apologet Kristen, setiap ya pendeta yang mau membuka diri, berdebat, berdialog dengan ya debater di YPMA Tauhid, tapi yang dilakukan debat dengan cara nomor 1 ya, bukan dengan cara nomor 2 ya. Karena apa? Karena ada juga, banyak juga ya apologet Kristen yang hobinya nomor 2 itu daripada nomor 1. Nah ini juga apa namanya, koreksi buat mereka gitu ya. Tapi kan sekali lagi itu bukan urusan kita. Kita memberi nasihat ini kepada saudara kita yang muslim. Kalau kepada saudara kita yang non muslim bukan nasihat namanya. Ya terserahlah apa namanya kan. Karena itu bukan urusan kita, itu bukan saudara kita kan. Yang kita urusin adalah saudara muslim kita. Biarin mereka dinasehati sama pendeta-pendetanya kan ya, sama romo-romonya ya. Karena itu hak mereka, kewajiban mereka. Nah yang nomor 3 sekarang. Nah ini ya. Kalau begitu, kalau saling serang ini antar dua agama ini begitu luar biasa di medsos, ya, maka bagus yang mana, lebih baik yang mana kan begitu. Saya harus ikut yang nomor 1 atau ikut nomor 2? Ya itu pilihan aja, nggak apa-apa, bebas. Ya. Ada yang milih nomor 1 tapi capek Ustadz. Subscriber saya nggak nambah-nambah gitu ya. Dari dulu sampai sekarang nggak nyampe 1000. Penontonnya juga apa namanya, jam tayangnya nggak pernah nyampe 4000. Nggak lolos monetize. Ya. Nontonnya yang nonton juga sedikit, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau pakai nomor 2 Ustadz, begitu selesai live streaming, subscriber saya langsung 10.000. Penontonnya langsung ya, 100.000. Ya. Duit dapat banyak. Hasil monetize atau AdSense ya dari YouTube. Ya boleh, silakan pilihan ini. Tapi sebagai sesama muslim, ya kan di Al-Quran kan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ya. Qul huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahu nabi. Jadi serulah, ajaklah ke jalan Tuhanmu, dakwahkanlah ke jalan Allah orang-orang yang non muslim itu. Ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara-cara yang hikmah ya. Wal mau'izatil hasanah, yang kedua dengan nasihat-nasihat yang baik ya. Yang ketiga wajadilhum billati ya ahsan. Kalaupun kamu kepaksanya harus berdebat dengan mereka, berjidal dengan mereka, berdebat ya, berdiskusi, maka lakukanlah diskusi dengan cara diskusi yang baik. Kalimat
billati hiya ahsan ini adalah yang dimaksud itu adalah yang nomor 1 itu. Tafsir dari billati hiya ahsan itu kita berdebat dengan argumentasi yang ilmiah untuk membuka jalan supaya diskusi, dialog atau debat itu menjadi akademis dan bermartabat. Itu aturan Al-Qur'an. Tidak ada di Al-Qur'an dikatakan kamu kalau berdebat debatlah dengan babi buta ya. Karena babi dalam Islam itu hewan yang haram, najis. Nggak boleh ya. Sehingga ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang nomor 3 sebetulnya lebih asik itu bukan saling serang sebenarnya, tapi saling memberikan pencerahan. Islam memberikan pencerahan kepada umat Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan ya setiap argumentasinya ya sesuai dengan data-data yang ada kan begitu ya. Orang Kristen mungkin saya kepengen memberikan pencerahan sama orang Islam, ya silakan lakukanlah itu sesuai dengan sesuai dengan agama kalian kan begitu ya. Apakah ada ayat dalam Alkitab seperti An-Nahl 125? Ya nggak tahu, cari ya kan tugas mereka bukan tugas kita gitu ya. Nah ya, sehingga kalau kita memberikan pencerahan kepada mereka ya, maka mudah-mudahan yang terakhir itu damai Islamku, damai Indonesia. Jadi walaupun berdebat tapi mereka tidak terasa ya, tidak terasa mereka itu misalnya ya kita serang ya. Jadi kan ada orang kalau ibarat dokter itu kalau nyuntik ya, mau suntik kayak jarum ya, atau mau swab lah yang sekarang kan yang paling gampang swab ya. Ada yang perawat yang kalau swab itu sakit ya, sampai nggak hilang berhari-hari karena kasar mungkin. Ada yang halus, jadi kita di swab itu malah ketagihan kayak gitu ya. Gitu. Kayak mau bersin gitu ya, enakan ada gitu karena halus ya, pas ya, nggak terlalu ke dalam, nggak ada yang sorok berkali-kali, udah masih disokok terus gitu ya. Nah, itu sama seperti gitu ya. Jadi kita itu memberikan pencerahan kepada saudara Nasrani kita ya kan, tanpa harus membuat dia marah, tanpa harus menyakiti dia, tanpa harus membuat dia itu jadi benci sama kita. Justru kita memberikan pencerahan sama dia supaya apa? Supaya dia tambah ya melihat kebaikan dalam diri kita umat Islam, sehingga dia melihat Islam itu agama yang luar biasa. Nah, itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada live streaming kali ini ya, karena semakin kesini kita semakin banyak mendapati di medsos ya saling serang ini ya, tapi saling serang yang membabi buta dari kedua belah pihak yang kita kesalkan gitu ya. Mari sama-sama kita pilih opsi nomor 1, menyerang dengan argumentasi yang ilmiah supaya membuka jalan untuk diskusi akademis yang bermartabat, sehingga ya nggak kerasa niat kita itu bukan untuk menyerang tapi untuk memberikan pencerahan. Supaya apa? Supaya orang yang kita ajak ngomong, kita ajak debat, kita ajak diskusi nggak sadar kalau dia itu sebetulnya tercerahkan ya. Dia nggak sadar sebetulnya kita sedang memberikan pencerahan kembali ya. Sehingga dia semakin bisa berpikir ya, semakin pengen tahu tentang Islam ya, akhirnya dia akan memilih Islam sebagai agamanya kan begitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf lahir batin, walaupun khususnya kepada seluruh penonton dan subscriber channel LSG Al Hadith. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.